Bun, udah 1 bulan ini warung kita kok sepi banget. Padahal waktu itu rame. Kenapa ya, Bun? Nggak tahu ya, Bunda juga bingung. Tabungan kita juga udah menipis ya. Belum lagi kita harus gaji Mbak Isti. Gimana untuk sementara kita berhentikan dulu, Mbak Isti? Iya ya, kita juga nggak mungkin punya karyawan dengan keadaan seperti ini. Warung Pak Restu rame sekali. Apa rahasianya ya? Kapan-kapan mau tanyalah sama Pak Restu. Pak Edul, sini mampir. Tumben, biasanya Pak Dul paling langganan di sini dan juga paling suka ngobrol. Tapi sekarang kenapa cuma liatin kayak orang bingung? Ada apa ibu memanggil saya, Bu? Gini Mbak Isti, kami berdua mohon maaf sekali. Kami harus memberhentikan Mbak Isti dulu. Kenapa, Bu? Apa saya ada salah, Bu? Cari kerja susah, Bu. Tidak Mbak Isti tidak salah. Cuma sudah 1 bulan ini warung sepi terus. Jadi mau tidak mau kami harus memberhentikan Mbak Isti. Iya Mbak, kami yang kasihan ke Mbak Isti udah kerja capek-capek masa nggak kita gaji. Warung juga lagi tidak ada pemasukan Mbak Isti. Iya, Pak, saya mengerti. Kalau begitu saya pamit ya, Pak. Bu, pulang kampung dulu. Iya Mbak Isti. Ya, Bunda mau cari karyawan lagi. Udah ketemu sih, direkomendasiin sama temennya tetangga. Bunda yakin? Halo Hana. Halo Bu. Jadi kan kamu kesini Hana? Jadi Bu, ini aku lagi di jalan Bu. Ya sudah Hana, Ibu tutup teleponnya ya. Kamu hati-hati di jalan. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Hana Bu. Apakah benar ini warung mie ramen milik Bu Neni dan Pak Surya? Iya benar Hana. Kapan saya mulai kerjanya Bu? Sekarang juga boleh Hana. Kamu bantu-bantu warung. Kalau udah selesai, kamu baru bersihin rumah. Iya Bu.
Hana, ini kamar kamu. Ya udah Hana, karena kamu baru nyampe, kamu istirahat aja dulu ya. Iya Bu, makasih. Bun, Hana, sini tolong bantuin ayah, warung lagi rame banget. Iya ya. Kok tumben warung rame? Apa warung depan tutup ya? Wah, rame sekali ya warungnya. Iya Bun, alhamdulillah. Pak, saya ramenya 2 ya Pak, yang pedas. Siap Bu. Bu, saya 3 ramenya ya Bu, dibungkus. Oke Pak, ditunggu. Hana, kamu anterin itu ramenya ya. Iya Bu. Kok tiba-tiba bisa rame gini ya? Iya Bun, alhamdulillah penjualan kali ini semoga bisa menutupi kekurangan bulan-bulan kemarin ya Bun. Pak Surya apa kabar? Kenapa warung tutup terus? Pak Surya habis mudik ya? Enggak kok Pak, kita di rumah aja. Kenapa Pak Dul bisa ngomong seperti itu ya? Padahal warungku buka terus. Jangan tutup terus ya Pak, soalnya cuma ramen di sini yang paling enak dan murah. Iya Pak Dul. Warung rame banget ya. Kita jadi dapat untung lebih banyak kali ini. Untung udah ada Hana, jadi ada yang ngebantuin di warung. Oh iya ya, Bunda mau ke dapur dulu, mau lihat Hana masak. Siapa tahu dia nggak tahu tempat bumbunya di mana. Iya Bun. Hah? Sosok apa itu? Bunda kenapa kok lari-lari katanya mau ke dapur? Ya, di belakang Hana ada setan ya. Ah, nggak mungkin Bun, pasti kamu salah lihat. Bener ya. Mungkin Bunda kecapean kali, kan warung tadi rame banget. Bu, makanannya sudah siap, Bu. Iya, Hana, nanti Ibu nyusul. Hana, tadi di belakangmu ada sosok hitam. Ah, nggak mungkin, Bu. Pasti Ibu salah lihat. Ya udahlah, mungkin emang Ibu yang salah lihat aja. Hah? Kenapa Hana bicara sendiri? Aneh. Buta, kayaknya Bu Neni sensitif deh. Kamu harus berhati-hati ya, Buta.
Sosok itu lagi. Kenapa sosok itu mengikuti Hana? Jangan-jangan... Ada apa ya? Kok rame sekali di tempatnya Pak Restu? Ada mobil polisi lagi. Itu Bun, Pak Restu meninggal dunia. Apa? Pasti ini Hana ya, yang menghabisi Pak Restu ya. Jangan seuzon dulu, Bun. Iya ya, pasti Hana, dia yang punya sosok hitam itu. Pasti dia yang sudah habisi Pak Restu buat tumbal. Udah pasti Hana ya. Kenapa Bunda nuduh Hana? Belum tentu Hana, Bun. Udah ya, Bunda mau usir Hana ya. Bunda masih sayang nyawa ya. Bagaimana kalau setelah ini kita yang jadi korbannya ya? Ya udah, terserah Bunda aja lah. Nah, gitu dong dari tadi. Hana, Hana, sini kamu. Iya, ada apa, Bu? Kamu kan yang udah ngehabisi Pak Restu? Bukan saya, Bu. Alah, nggak usah ngeles kamu, Hana. Pasti kamu kan yang nyuruh sosok hitam peliharaanmu itu buat habisi Pak Restu. Aku nelpon Risa dulu ya, Bu. Risa bisa jelasin semua ini, Bu. Udahlah, nggak usah dijelasin lagi. Sekarang kamu angkat kaki dari sini. Kalau enggak, aku akan lapor polisi. Itu ya sosok hitamnya. Udah ya Bun, kamu istirahat aja ya Bun. Kita hari ini nggak usah jualan dulu, Bun. Iya ya. Maaf Pak, saya mau tanya, apa benar ini warung ramenya Pak Surya dan Bu Neni? Iya Mbak, benar. Tapi maaf ya Mbak, warung kami tutup hari ini. Oh, saya tidak mau membeli ramen kok Pak. Perkenalkan, saya Risa. Kedatangan saya ke sini hanya mau menjemput Hana teman saya yang kerja di sini, Pak. Hana sudah saya usir. Mbak, kalau rekomendasiin orang tuh yang benar dong. Jangan yang bawa setan. Gimana sih? Apa diusir, Bu? Gini, Bu, aku jelasin ya, Bu, biar Ibu nggak salah paham lagi. Iya, ayo jelaskan. Waktu itu... Sekitar 5 tahun lalu, saya punya usaha minuman, namun tidak ada satupun orang yang mau membeli. Saya tidak tahu kenapa, tiba-tiba Hana datang meminta pekerjaan pada saya. Mbak, ada lowongan pekerjaan nggak, Mbak? Aduh Mbak, toko saya aja sepi, nggak ada satupun orang yang mau beli Mbak. Saya bingung pada waktu itu. Setelah Hana datang, tiba-tiba banyak orang berdatangan. Lalu saya terima Hana sebagai pegawai saya. Saya menceritakan semua kejadian itu pada Hana. Makasih ya Hana, berkat kamu dan jin penjagamu, kini tokoku jadi banyak yang beli. Sama-sama, Mbak.
Aku juga terima kasih, Mbak. Berkat Mbak, aku juga jadi bisa dapat kerja di sini. Ternyata usaha saya ada yang menutupnya dengan hal gaib. Berkat jin penjaga Hanahlah yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Karena setan-setan yang menghalangi usaha saya takut kepada jinnya Hana. Nah, begitu ceritanya, Bu. Jadi benar kan jinnya Hanahlah yang menghabisi semuanya? Bukan, Bu. Jin Hana tidak menyerang makhluk lain. Dia hanya menjaga Hana di mana Hana berada. Mungkin kisah ibu sama seperti saya. Ada yang menutup usaha ibu. Hana datang, usaha ibu jadi rame kan? Iya, bener Mbak. Tapi Pak Restu kok bisa meninggal? Katanya matinya nggak wajar. Mungkin Pak Restu yang sudah membuat warungnya Pak Surya dan Bu Neni terlihat tutup, dan Pak Restu tahu semenjak datangnya Hana, semuanya jadi berubah. Aku masih tak percaya dengan semua ini. Apakah sebelum Pak Restu meninggal kalian sempat bertemu dengan dia? Biasanya ada perubahan fisik atau semacamnya gitu, Pak. Iya, kemarin malam dia kesini. Terus dia yang nyuruh kita pecat Hana. Tapi wajahnya terlihat aneh. Ya, pokoknya kita besok harus pecat Hana. Bunda takut ya, Hana punya jin ya. Pak Restu, ada apa Pak? Maaf Pak, tadi saya nggak sengaja dengar kalau karyawan Bu Neni bawa jin ya. Iya, Pak. Mending dipecat aja Bu, bahaya. Siapa tahu kalian yang jadi korbannya. Jangan sepelekan hal seperti itu Pak, Bu. Tuh kan ya, benar apa yang Bunda bilang. Iya Bun, ya udahlah terserah Bunda aja. Oh iya Pak, itu wajahnya kenapa? Oh ini, kemarin habis makan udang bakar, tapi malah jadi alergi. Jadi begini wajahnya Pak. Oh gitu Pak. Ya sudah Pak, Bu, saya pamit pulang dulu. Iya Pak. Mungkin Pak Restu sudah tahu, makanya dia mencoba menyingkirkan Hana. Tapi semuanya sudah terlambat. Semuanya malah berbalik menyerang Pak Restu. Aduh, gimana ya? Bunda udah usir Hana, padahal Hana yang udah nolongin kita ya. Sabar Bun, ayo kita cari Hana Bun. Cari di mana ya? Bunda aja nggak tahu sekarang Hana ada di mana. Pak, Bu, ikut saya sebentar ya. Saya tahu sekarang Hana ada di mana. Kenapa nasibku seperti ini sih? Aku niat merantau untuk bekerja, tapi kenapa aku diusir dengan kesalahan yang gak pernah aku lakuin? Buta, kita pulang kampung aja ya. Gak apa-apa ya, Buta. Hana, maafin ibu ya Hana. Ibu salah sudah menuduhmu yang tidak-tidak. Bu Neni, jadi ibu sudah tahu semuanya. Iya Hana, Mbak Risa udah ceritain semuanya. Maafin ibu ya Hana, kamu mau kan kembali lagi kerja di tempat ibu?
Maaf Bu, Hana nggak bisa. Hana pengen balik kampung. Udah 7 tahun, Hana merantau di kota. Hana kangen bapak dan ibu. Beneran Hana, bukan karena kamu masih marah sama ibu. Nanti ibu tambahin gajinya Hana. Sebelumnya terima kasih sekali Bu, tapi saya ingin balik kampung Bu. Iya Bu Neni, sebelumnya Hana mau balik kampung dari bulan lalu, tapi saya tawarin kerja sekali lagi, dia mau. Katanya buat nambahin ongkos pulang kampung, Bu. Bener Hana. Iya Bu, saya hanya minta gaji yang sekarang aja Bu, buat nambahin ongkos pulang Bu. Ya udah Hana, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Bu? Mobile sopo iku Pak? Kok mandeg ning ngarep omah? Pak, Bu, Hana pulang. Hana, iki sopo to Hana? Kok nggawa barang akeh temen? Ini majikanku Pak, Bu. Loh, kok melu ming kampung nak? Iya Bu, kenalin saya Neni dan ini suami saya, Surya. Kami hanya ingin tahu saja rumahnya Hana Bu, karena Hana sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Iya Bu, karena Hana sudah sangat berjasa sekali untuk warung kami di kota Bu. Oh, ngono to. Pak, rewangi nggawa kena barang-barange pas Surya kali Bu Neni, Pak. Nggih Bu. Ayo Pak, Bu, dicicipi hidangane khas kampung Bu. Iya Bu, makasih. Ternyata makanan di sini enak juga ya Bu. Iya Pak, monggo Pak, Bu, didahari mawon. Hana, kamu beristirahatlah dan berkumpullah dengan keluargamu Hana. Kalau suatu saat nanti kamu ingin balik lagi kerja di tempat ibu, kamu datang saja ya Hana. Jangan sungkan ya Hana, pintu rumah kami selalu terbuka lebar untukmu Hana. Iya Bu, makasih ya Bu. Iya Hana, kamu jangan sungkan ya, kami berdua sudah menganggapmu sebagai bagian dari keluarga kami.